Tuhan karena rahmat-Nya yang memberikan kita lagi untuk pertama kali dalam webinar kita tahun ajaran ini di Signing and Inspiring Community SMA Katolik Sibolga. Para suster, Bapak dan Ibu, kali ini kita akan difasilitasi untuk saling berbagi oleh Ibu Mike Hutauruk, Kepala SD Negeri 084089 Sibolga, Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Selain dari materi yang akan disajikan oleh Ibu kita yang kita cintai ini, dengan sendirinya akan terbagikan kepada kita prinsip dan semangat hidup beliau bahwa usia tidak harus menghalangi kita untuk melangkah, untuk berbuat. Dengan usia yang jauh melampaui kebanyakan usia kita, beliau dengan semangat menyambut tawaran kami untuk menjadi pemateri kali ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Mike. Terima kasih. Para suster dan Bapak Ibu yang terkasih, topik yang akan kita bahas hari ini lebih kreatif dan lebih produktif dalam komunitas belajar. Ada kata-kata bijak yang mungkin dapat menginspirasi kita tentang kekuatan sebuah komunitas. Dengan tangan bersatu, kita mampu mencapai lebih dari yang pernah kita impikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebersamaan tidak hanya membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, tetapi membuat perjalanan menjadi lebih berharga. Ketiga, ketika kita berjalan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu tinggi dan tidak ada tantangan yang terlalu sulit diatasi. Kekuatan komunitas adalah bersama kita bisa menciptakan perubahan positif yang berdampak lebih luas. Komunitas adalah wadah kita untuk lebih mengembangkan diri. Para suster dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ikuti materi yang akan disajikan oleh Ibu Mike Hutauruk, dan selanjutnya dalam proses nanti mari kita saling berbagi dalam webinar ini. Kiranya kebersamaan kita hari ini memberikan dorongan besar kepada kita untuk membangun komunitas yang lebih kreatif dan lebih produktif di sekolah kita masing-masing. Mari kita tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Keynote ini akan saya tutup dengan pantun. Pergi memancing ke danau, jangan lupa bawa umpan. Guru adalah pelitalah menangi jalan menuju impian. Cakep. Jalan-jalan naik motor, ingat ibu menitip batagor. Kalau ingin mudik cerdas, jangan malas berkreasi. Orang Medan mengucap suaranya merdu terdengar jelas. Tetap semangat bekerja keras, kelak cintamu akan terbalas. Demikian para suster, Bapak dan Ibu yang terkasih, Horas. Horas. Yahobu. Yahobu. Menjua-jua, suster. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada keynote speaker, kepada Suster Yesualda Simalango yang telah membuka kegiatan kita dengan sambutan, dan Suster, Bapak, dan Ibu guru hebat. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersama-sama agar lebih segar dulu satu sama lain. Kita awali dengan ice breaking.
Kita awali dengan ice breaking dan untuk ice breaking ini akan dipandu oleh Suster Vera Marpaung. Kepada Suster Vera, kami persilahkan Suster untuk memandu ice breaking kita. Silahkan. Baik Ibu Yulia, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan membawakan ice breaking Bapak Ibu dan para suster. Ice breaking kita pada kali ini, kita akan tebak warna. Saya akan share screen untuk ice breaking kita. Nah, Bapak Ibu, para suster, untuk ice breaking ini akan menyebutkan warna dari kata yang kita lihat di layar. Warna dari layar, bukan tulisannya. Itu catatan penting. Jadi Bapak Ibu, para suster, saya minta untuk membuka speakernya sehingga kedengaran nanti. Kita coba ya Bapak Ibu. Hitam. Ini warna apa? Hijau. Oke, benar. Putih. Hitam. Putih bernambah apa? Pink. Biru. Oke, ini apa? Warna apa? Biru. Oke, kita coba lebih cepat lagi ya Bapak Ibu. Ayo mari. Lebih cepat lagi. Ya, Bapak Ibu. Ya, suster. Putih. Kuning. Kuning. Hitam. Hitam. Pink. Merah. Ternyata masih belum konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Ada yang tadi harusnya putih disebutkan jadi biru begitu. Bagaimana Bapak Ibu, kita coba sekali lagi ya supaya lebih konsentrasi. Warna itu kita bilang, bukan tulisannya. Hitam. Hijau. Hijau. Putih. Bukan ini juga bukan. Merah. Pink. Orange. Warna tulisannya. Pink. Pink. Biru. Ya, benar. Kita coba lebih cepat lagi ya Bapak Ibu, konsentrasi. Siap. Merah. Putih. Hitam. Kuning. Oke, Bapak Hitam. Ibu, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu untuk ice breaking kita pada siang hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Boleh kita semua saling bertepuk tangan. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kita dan juga untuk Suster Vera. Terima kasih kepada Suster Vera Marpaung yang telah membawakan kita dalam ice breaking. Iya, menyenangkan, seru pasti ya. Kita berlomba-lomba mau warna tulisan atau tulisannya yang mau kita baca. Baik, membantu kita untuk konsentrasi di siang hari ini. Terima kasih untuk ice breaking-nya dan Suster, Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjut dengan materi kita pada siang hari ini. Yang menjadi narasumber kita adalah Ibu Mike Hutauruk. Beliau adalah kepala sekolah pada Sekolah Penggerak Angkatan 2 di Sekolah Dasar 084089. Mari kita sambut narasumber kita dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau.
kepada Ibu Mika Hutauruk, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Marilah kita. Marilah kita berseru. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulia. Selamat siang dan salam sejahtera, salam bahagia kepada Bapak, Ibu, dan suster yang hadir pada webinar pada hari ini. Saya bergabung dengan komunitas belajar SMA Katolik Sibolga, Signing dan Inspiring Community yang ada di SMA Katolik Sibolga. Yang saya hormati Suster Yesualda Nai Simalango yang sangat baik sekali, dan juga suster-suster yang hadir saya lihat dari tempat yang berbeda, dan juga yang saya hormati mungkin ada di dalam Bapak pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Bapak Lulut Nasution, dan juga yang saya hormati Bapak Satino, Kepala SD Triratna Sibolga, dan Bapak Ibu Kepala SD SMP yang hadir dari Sibolga, dan juga Ibu teman sejawat Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Kedua yang dari Tapanuli Utara, dan Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada saat ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan kembali salam sejahtera dan bahagia pada hari ini. Di sini saya sebagai narasumber untuk berbagi sharing di dalam kegiatan komunitas belajar sekolah SMA Katolik Sibolga yang menyajikan materi bagaimana kita membangun komunitas belajar yang kreatif dan produktif. Sebelum saya menyajikan daripada materi ini, ada kalimat-kalimat pemantik, pernyataan-pernyataan pemantik yang akan saya berikan. Boleh nanti Bapak Ibu memberikan jawabannya. Jawabannya hanya singkat, salah dan benar di dalam komentar yang ada di laptop kita masing-masing. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu, silakan diberikan jawabannya. Pertanyaan pertama, ini Bapak Ibu, silakan kita mulai untuk memberikan jawabannya. Ya Bapak Ibu, silakan dibaca dan kita berikan jawabannya, apakah pernyataan ini benar atau salah. Ya, saya lihat sudah ada yang memberikan komentar bahwa jawabannya adalah benar. Ya, kita lanjut ke pernyataan kedua. Silakan Bapak Ibu, apa tujuan komunitas belajar dalam sekolah? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, saya lihat dari Katolik, SMA Katolik banyak sudah memberikan jawaban. Ya, benar bahwa tujuan komunitas belajar adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, pernyataan yang ketiga. Ayo Bapak Ibu, mana dari SD 89? Silakan Bapak Ibu, suster-suster dan Bapak Ibu yang saya hormati, silakan Bapak Ibu. Dalam satu sekolah apakah
hanya terdapat satu komunitas belajar yang diikuti oleh semua guru? Silakan Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah salah. Ya, banyak sudah memberikan jawaban. Terima kasih Bapak Ibu. Pernyataan yang terakhir, yang keempat. Silakan Bapak Ibu. Apakah komunitas belajar dalam sekolah wajib didaftarkan di pelapor Merdeka Mengajar atau di PMM? Ya, silakan. Ya, benar. Salah. Wajib. Ya, benar. Ya. Terima kasih atas daripada jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Ibu yang hadir di webinar pada hari ini. Nah, untuk menjawab yang lebih tuntasnya, mari kita simak apa yang saya sampaikan pada materi komunitas belajar yang aktif dan produktif. Dari jawaban yang tadi saya perhatikan Bapak Ibu yang hebat sudah dapat mengetahui komunitas belajar itu apa. Bahwa komunitas belajar itu adalah kelompok guru tenaga kependidikan yang belajar bersama, saling berkolaborasi, saling berdiskusi secara rutin, terjadwal, berkelanjutan, dengan memiliki tujuan yang jelas dan dapat terukur, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid atau peserta didik. Di dalam komunitas ini, Bapak Ibu, ada dua yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana pembelajaran murid atau peserta didik itu berpusat atau pembelajaran itu berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, bagaimana komunitas belajar itu adalah untuk berpusat mengembangkan kompetensi guru tenaga kependidikan di satuan pendidikan kita. Baik, di dalam komunitas ada konsep tadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama tadi berpusat pada pembelajaran murid. Di dalam berpusat pada pembelajaran murid ini, kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, harus menempatkan pembelajaran murid itu yang pertama membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab yang kolektif. Yang kedua, kita harus berorientasi pada hasil belajar peserta didik kita. Yang ketiga, kita dinyatakan harus bertanggung jawab secara kolektif. Artinya bahwa pembelajaran pada murid itu bukan hanya sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja sama, berkolaborasi antar pendidik di satuan pendidikan tersebut. Jadi inilah yang merupakan ide besar yang kita jalankan di dalam komunitas belajar yang kita bentuk di dalam satuan pendidikan yang berpusat pada pembelajaran murid atau peserta didik. Yang kedua, berfokus pada peningkatan kompetensi guru tenaga kependidikan. Untuk meningkatkan kompetensi kepada guru tenaga kependidikan, kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai anggota komunitas harus saling mengedukasi anggota komunitas, membekali modal pembelajaran-pembelajaran yang baru, khususnya yang pada saat ini kita sedang melakukan
kurikulum nasional, kurikulum Merdeka Belajar. Tentu kita harus saling mengedukasi, yang kita ketahui kita berbagi dengan teman sejawat sebagai pengajar atau pendidik di satuan pendidikan. Baru kita harus dapat memberi dukungan, motivasi sesama anggota komunitas. Dengan kita memberikan dukungan sehingga ada interaksi, saling berdiskusi antar anggota komunitas. Juga mendampingi anggota untuk dapat memulai dan mempertahankan pembelajaran supaya tetap berkelanjutan. Demikian juga Bapak Ibu, kita harus dapat mendorong anggota untuk menyebarkan capaian-capaian yang kita sudah lakukan atau praktek-praktek baik yang kita lakukan di dalam komunitas, seperti yang kami lakukan pada saat ini, berkolaborasi bersama komunitas SMA Katolik. Baru berikutnya kita mengintegrasikan, menggabungkan suatu pembelajaran itu di dalam komunitas, hal-hal yang penting atau yang esensial untuk keberpihakan kepada peserta didik dan untuk meningkatkan daripada kompetensi guru ataupun pendidik. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam komunitas belajar ada siklus yang dinyatakan yang harus kita lakukan, yaitu disebut ini siklus inquiry. Yang pertama itu refleksi awal, yang kedua perencanaan, yang ketiga implementasi, yang keempat evaluasi. Di dalam refleksi awal ini, komunitas belajar itu, anggota komunitas belajar itu membawa apa yang menjadi tantangan, hambatan, permasalahannya di dalam proses pembelajaran ataupun di dalam tugasnya yang perlu direncanakan. Contoh misalnya ada asesmen, bagaimana untuk pelaksanaan asesmen yang baik, bagaimana melakukan asesmen diagnostik, bagaimana mempergunakan kata-kata pemantik di dalam memulai pembelajaran. Ini dirampungkan, dicatat dulu, lalu disampaikanlah di dalam komunitas belajar. Sesudah refleksi awal, lalu kita berkumpul di dalam komunitas, merencanakan, membuat perencanaan, membuat program di dalam komunitas kita, apa yang harus kita lanjutkan. Sehingga tujuan daripada komunitas belajar kita itu jelas nanti dan dapat terukur. Nah, setelah direncanakan, saya membuat seperti ini asesmennya dan sudah terlaksana perencanaan itu, lalu kita implementasikanlah di dalam proses pembelajaran kita untuk meningkatkan kualitas capaian daripada anak didik kita atau peserta didik kita. Setelah diimplementasikan apa yang tadi direncanakan, kita lihatlah di dalam evaluasi. Kita mengadakan evaluasi di dalam komunitas belajar itu. Apakah program kita yang sudah kita implementasikan di dalam sekolah, di dalam kelas kita masing-masing, sudahkah berjalan dengan baik? Apa kekurangannya? Apakah yang menjadi hambatannya? Inilah evaluasi bersama kita dengan guru-guru yang ada di dalam komunitas yang terbentuk dalam satuan pendidikan, mengadakan evaluasi. Sesudah itu kembali lagi kepada refleksi. Demikianlah dinyatakan siklus belajar di dalam komunitas sehingga dia dapat secara berkelanjutan kita laksanakan.
Apa ya? Kita lihat apa ya manfaat bergabung dalam komunitas belajar. Ya, tentu Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya itu kita harus dapat mengikuti perkembangan yang sesuai dengan arus zaman. Bahwa pendidikan itu akan semakin meningkat dan pengetahuan baru. Jadi ada manfaatnya kalau ada komunitas, berarti kita dapat mengembangkan diri kita. Dapat kita memiliki sikap ingin mengetahui. Karena saya sebagai guru ingin mengetahui bagaimana supaya memiliki pengetahuan yang perspektif dan memperkaya diri di dalam pembelajaran untuk pembelajaran yang kita berikan nanti kepada peserta didik. Yang kedua, tentu peningkatan kreativitas. Tentu kita sebagai guru, kita menyampaikan kepada anak-anak harus kreatif, harus bisa. Tentu kita juga sebagai guru harus dapat meningkatkan kreativitas kita untuk dapat menginspirasi, berbagi ide, mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi kreatif untuk menghadapi daripada tantangan di dalam pelaksanaan tugas kita sebagai pendidik. Yang berikutnya, manfaatnya networking dan berkolaborasi. Tentu kita di sini membangun jaringan yang kuat, kerjasama yang kuat, berkolaborasi antar anggota yang menjalin hubungan dengan orang yang memiliki minat yang sama. Untuk memperkaya diri, kita melakukan kolaborasi seperti yang sudah kami lakukan bersama tim SMA Katolik. Saya sangat terharu dan bangga sekali adanya networking kolaborasi antara sekolah penggerak walaupun berbeda tingkat SMA dengan tingkat SD. Pada demikian juga manfaatnya kesempatan berkembang. Yang mungkin di dalam komunitas ini kita dapat mengembangkan daripada kemampuan kita untuk mengikuti daripada seminar, workshop yang dilakukan berbagai komunitas yang ada di Indonesia melalui Prapon Merdeka Mengajar ataupun PMM yang disediakan oleh pemerintah kita. Tentu kita berkesempatan untuk mengembangkan pengetahuan kita dan dapat kita menerapkan berbagi di dalam PMM tersebut. Itulah manfaat dalam bergabung dalam komunitas belajar. Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana peran anggota dalam komunitas belajar. Tentu kita sebagai guru juga harus berperan di dalam komunitas belajar. Guru yang baik itu adalah guru yang mau mengikuti perkembangan pengetahuan. Tentu juga harus aktiflah berpartisipasi di dalam pelaksanaan tugas, di mana dinyatakan bisa memberikan masukan-masukan atau terlibatlah di dalam berbagai kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah ataupun yang ada antar sekolah ataupun yang ada di PMM yang memberikan berbagi dengan apa yang kita ketahui, itu termasuk dinyatakan sebagai aktif berpartisipasi. Saling mendukung. Ya, kita harus saling mendukung, mensupport. Saya di sini, suster SMA Katolik, mendukung untuk
pelaksanaan daripada webinar kita ini supaya bagaimana hidupnya komunitas belajar kita, karena sangat berfungsi, sangat berguna untuk memberikan semangat, kemampuan di dalam mengembangkan daripada kompetensi kita sebagai guru, khususnya juga di sini adalah kompetensi pedagogik dan juga kompetensi sosial yang kita terapkan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Berbagai pengetahuan dan pengalaman. Dalam komunitas belajar itu tentu kita dapat berbagi apa yang kita ketahui, dan boleh juga kita nanti akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan unik atau pengalaman-pengalaman ibu-ibu guru di dalam menghadapi tantangan di dalam pelaksanaan pembelajarannya, atau khususnya implementasi kurikulum Merdeka yang baru ini kita laksanakan, mungkin masih 3 tahun kita laksanakan. Tentu ada yang bisa, ada yang belum. Disinilah kita perlu berbagai pengetahuan dan pengalaman di dalam komunitas belajar. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin ada foto di sekolah kami sudah melakukan daripada pembentukan komunitas belajar. Aktivitas apakah yang dapat meningkatkan kreativitas daripada guru itu di dalam komunitas? Ada di sini istilahnya Bapak Ibu brainstorming. Brainstorming ini adalah mempertemukan anggota komunitas untuk dapat mengeluarkan ide-ide atau saran-saran, khususnya tadi adalah meningkatkan pembelajaran yang baik untuk mencapai hasil belajar peserta didik. Dengan kata lain, dengan menciptakan suasana menyenangkan, menginspirasi, dan di sini juga belajar bersama seperti tadi ada ice breaking-nya sehingga dapat menyenangkan. Demikian juga di dalam komunitas itu perlu ada mengikuti workshop kreatif, kegiatan-kegiatan seminar-seminar pendidikan, memberikan peluang juga untuk saling bergantian, mengembangkan keterampilannya, menciptakan karya yang inovatifnya di dalam komunitas. Presentasi idenya dan juga melakukan proyek kolaboratif. Ya, inilah aktivitas yang dapat kita lakukan nantinya di dalam komunitas kita untuk supaya memajukan daripada komunitas kita itu lebih kreatif dan menghasilkan ataupun produktif. Tentu dalam pembentukan komunitas ini Bapak Ibu ada tantangan yang kita hadapi. Contohnya tantangannya seperti terkadang motivasi yang menurun. Di mana guru-guru artinya tidak begitu antusias di dalam mengikuti komunitas belajar itu, dan juga mungkin juga kurang waktu dalam mengadakan pertemuan di komunitas. Ada mungkin juga perbedaan pandangan, ada kurangnya sumber daya untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru. Ini suatu tantangan yang mungkin kita sama-sama hadapi dalam pelaksanaan bagaimana berjalannya komunitas. Namun untuk menghadapi tantangan ini Bapak Ibu, kita perlu ada memiliki strategi-strategi di dalam pelaksanaan komunitas ini, bagaimana supaya kreatif dan produktif. Strateginya kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita perlu membangun ikatan bersama komunitas kita. Contoh mungkin di dalam satuan pendidikan kita membangun ikatan itu bersama guru.
saya sebagai kepala sekolah terkadang Bapak Ibu tidak menganggap saya sebagai kepala sekolah supaya adanya komunitas ikatan rasa kekeluargaan terkasih yang kita lakukan untuk membina, membangun ikatan ini terhadap sesama anggota komunitas. Karena komunitas itu adalah milik kita bersama, bukan milik kepala sekolah. Komunikasi yang efektif yaitu adalah kita melakukan komunikasi yang baik, menyampaikan yang baik terhadap sesama anggota kita. Bagaimana untuk pelaksanaannya, Bu? Jam berapa kita mulai nanti komunitas kita? Seperti itu, Bapak Ibu, kita melakukan komunitas efektif antar sesama anggota. Dan mungkin sudah ada kita bentuk tim kecilnya di dalam komunitas sekolah yang ada di satuan pendidikan. Boleh kita menciptakan kepercayaan dan meningkatkan rasa pemilikan di dalam komunitas yang sudah kita bentuk. Baru kita memberikan penghargaan, apresiasi kepada sesama anggota. Di dalam program yang kita buat di dalam komunitas sudah ada terjadwal yang mungkin ada secara bergiliran anggota komunitas itu untuk mempresentasikan praktik baiknya. Nah, disinilah kita perlu menempatkan sikap penghargaan kepada mereka guru-guru hebat yang berbagi pengalamannya di dalam komunitas. Kita anjurkan jempol ibu guru hebat. Dengan kata lain, dia memberikan semangat kepada guru-guru yang ada di dalam komunitas sehingga dapat meningkatkan kreatifan dan produktif guru kita di dalam komunitas belajar yang sudah ada terbentuk di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, untuk menjaga keberlanjutan komunitas belajar, kami di SD Negeri 084089 selalu melakukan evaluasi berkala yang sesuai tadi pelaksanaannya inquiry. Ada refleksi awal, ada perencanaan, ada implementasi, ada evaluasi. Inilah maksudnya tadi kita melakukan evaluasi berkala. Kami di SD Negeri 084089, kami pergunakan setiap minggunya pertemuan daripada komunitas. Minggu pertama itu fase A, minggu kedua itu fase B, minggu ketiga itu fase C, dan minggu keempat pertemuan seluruh daripada guru, baik fase A, fase C, dan juga didampingi Ibu Kepala Sekolah. Jadi kami melakukan di dalam minggu 4 itu melakukan evaluasi secara berkala. Baru yang berikutnya, rekrutmen anggota baru. Apabila mungkin ada anggota yang baru masuk ke sekolah kita, karena komunitas kami masih dalam satuan pendidikan, yang ini nanti kami rencanakan bersama komunitas SMA Katolik akan membuat komunitas eksternal di luar daripada sekolah. Jadi kita akan rekrutmen anggota baru untuk dapat memasuki daripada komunitas kita, dan akan ada penyegaran-penyegaran, ya, pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat memperhatikan daripada pembelajaran yang positif ataupun yang berguna. Baru yang keempat itu kerjasama dengan pihak eksternal. Tadi sudah saya sampaikan, di luar daripada sekolah, kita boleh membentuk komunitas belajar di luar daripada sekolah kita yang disebut dengan komunitas eksternal. Ada kerjasama yang baik antara komunitas sekolah dengan komunitas sekolah yang berbeda. Itu supaya menjaga tetap adanya
komunitas belajar itu ada. Yang dulunya kita ingat itu ada MGMP, ada itu KKG yang bersama dengan sekolah-sekolah lain membentuk suatu wadah pertemuan yang khusus membicarakan daripada pembelajaran. Baik Bapak Ibu, ini sedikit saya berikan komunitas di sekolah kami, Sekolah Penggerak Angkatan Kedua, SD Negeri 08489 Sibolga, bahwa kami bersama Dewan Guru menyepakati menyusun program komunitas sekolah kami yang namanya Bersama Kita Bisa. Di dalam program kami itu Bapak Ibu sudah terdapat visi Kombel sekolah dan apa misinya dan juga apa yang harus dilakukan ya supaya nantinya jelas tujuan daripada komunitas kita dan dapat kita ukur dengan indikator-indikator pelaksanaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SD Negeri 08489 Sibolga. Demikian juga sudah di dalam program itu sudah ada struktur kombelnya. Jadi setiap tim kecil itu ada ketua pasenya. Ya, kalau di tingkat SD Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang dari tingkat SMA, kami di tingkat SD ada PASE. PASE A itu 1 dan kelas 1, kelas 2 PASE B, kelas 3 dan 4, sedangkan PASE C itu kelas 5 dan kelas 6. Dan ada koordinatornya yang disebut sebagai komite pembelajar. Jadi mereka sebagai penanggung jawab di dalam pelaksanaan Kombel yang ada di SD Negeri 08489 Sibolga. Ini Bapak Ibu, jadwalnya juga kami pajangkan di ruang Dewan Guru, supaya nanti Bapak Ibu guru untuk saling mengingatkan pertemuan daripada komunitas guru-guru yang akan dilaksanakan dan siapa yang menjadi presentasenya dan apa materi yang mau disampaikan di dalam pertemuan itu sudah tersusun, terjadwal dan disepakati oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SD Negeri 08449 Sibolga. Ya. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah. Bapak Ibu, inilah gambaran komunitas yang kami laksanakan di Sekolah Penggerak Angkatan Kedua SD Negeri 08489. Selalu kami mengadakan pertemuan sekali seminggu bersama rekan guru, saling berbagi praktek baik dan selalu menyampaikan apa ide-ide yang baru untuk dapat melaksanakan daripada implementasi kurikulum merdeka. Jadi di sana saling bergantian, bukan hanya satu orang aja untuk menampilkan daripada pembelajaran itu, tapi dia berbagi pengalaman yang diberikan di dalam komunitas tersebut. Sehingga Bapak Ibu guru itu dapat mengetahui, oh nanti saya lakukan seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saling mencari solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan, khususnya pelaksanaan daripada IKM. Ya Bapak Ibu, dan demikian juga kami telah dimonitoring oleh BBGP Sumut bagaimana pelaksanaan daripada komunitas belajar di sekolah kita, apakah sudah baik dan mereka lebih menguatkan supaya tetap pelaksanaan daripada komunitas ini dapat selalu berkelanjutan untuk meningkatnya peningkatan hasil belajar peserta didik dan juga untuk meningkatkan daripada kompetensi guru dalam pengajaran dan mendidik di sekolah kami.
Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, di dalam komunitas belajar itu yang merupakan suatu transformasi pembelajaran yang menyediakan wadah bagi guru dan tenaga pendidik untuk dapat tumbuh bersama dan mengoptimalkan hasil belajar murid melalui komunitas belajar dan berkomitmen bersama antar guru yang berfokus pada pembelajaran yang berorientasi pada hasil belajar murid dan juga meningkatkan kompetensi guru di dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih saya ucapkan dan saya kembalikan kepada Ibu Yulia sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mike Hutauruk, narasumber kita pada siang hari ini. Luar biasa, pemaparan yang terperinci, kita sangat jelas tadi mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada kita semua. Suster, Bapak dan Ibu, kami persilahkan ada yang ingin bertanya, tapi sebelumnya Suster, Bapak dan Ibu bisa didengar suara saya dengan jelas? Bisa, Ibu. Oke, Bisa, Ibu. boleh minta tolong kita Bisa, Bu. matikan video biar saya juga bisa saling berinteraksi. Tolong kita semua menghidupkan kamera, kita aktifkan kamera kita masing-masing. Karena dari tadi saya perhatikan, saya cek satu persatu, banyak dari kita yang tutup kamera, off-kan kamera. Tolong Bapak Ibu, Suster, kita aktifkan dulu kamera kita agar kita bisa melakukan interaksi satu dan yang lain. Sudah kita semua sudah mengaktifkan kamera kita masing-masing. Iya, kita tunggu. Suster, Bapak, dan Ibu. Kita mohon kerjasamanya agar kita bisa saling berinteraksi satu dan yang lain. Iya, baik. Mari kita buka sesi tanya jawab kepada kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau boleh langsung menghidupkan speaker untuk langsung bertanya. Baik, sebelum ada yang bertanya, saya ingin menyapa Bapak Satino yang dari SDC Ratna. Masih bergabung bersama kita, Bapak. Selamat siang, Bapak Satino. Dari SDC Ratna. Boleh Bapak menghidupkan speaker, menghidupkan layar. Selamat siang, Pak Satino. Halo, dengan Pak Satino. Ini mungkin gangguan jaringan atau apa ya? Ya, saya menyapa kembali bersama dengan kita di sini ada juga dengan Suster Ambrosia Gultom. Selamat siang Suster Ambrosia Gultom, Suster. Masih bersama dengan kita, Suster? Selamat siang Ibu Yudi. Tak bagus jaringan kayak. Suster. Iya, oke. Sehat, Suster? Sehat. Sehat. Iya, baik, Suster. Bersama dengan kita siang hari ini dalam membahas lebih kreatif dan lebih produktif. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mika yang berbeda jenjang. Boleh Suster sharing kepada kita dulu, Suster, bagaimana pelaksanaan di tempat Suster mengenai komunitas belajar. Kami persilahkan, Suster. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi memang saya agak terlambat masuk karena ada kerja kami kan Ibu.
Sedikit tadi saya dengar penyampaian Ibu Mike tentang komunitas belajar. Iya. Kami juga di TK masih harus banyak belajar tentang membuat kombel ini ya. Maka saya sendiri sering bertanya kepada Memeli bahkan kepada Ibu. Seperti kemarin juga karena baru datang fasil kami karena dalam 1 tahun masih bingung juga lah bagaimana di PMM. Nah, itu Ibu. Jadi ya untuk ke depan saya kira masih harus banyak belajar dan sekarang kami sudah mencoba memang kami sudah bentuk komunitas belajar itu tapi belum begitu aktif kira-kira itu jujur saja lah. Nanti tetap juga belajar ke Suster Yesu, ke Ibu Guru semua. Mungkin nanti ke Ibu Mika juga. Jadi itulah yang kami alami Bu di TK. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Suster. Apakah ada juga yang mau sekalian ditanyakan kepada narasumber kita berkaitan dengan komunitas belajar? Kalau saat ini saya kira belum ada Ibu, Oke, nanti lah. baik. Terima kasih dengan Suster Ambrosia Gultom. Terima kasih Terima banyak. kasih juga Bu. Dan baik, Suster. Saya menyapa Ibu Resena Simanjuntak yang tadi disapa oleh narasumber kita. Beliau adalah kepala sekolah juga. Boleh dengan Ibu Resena Simanjuntak? Apakah masih bergabung, Ibu? Masih Bu, saya masih bergabung dari Tapanuli Oke. Utara. Salam Ibu, sehat kita. Iya, Selamat boleh Ibu. boleh Ibu memperkenalkan diri, Ibu dari mana, lalu kemudian boleh sharing bersama dengan kita mengenai komunitas belajar. Kami persilahkan Ibu Resena Simanjuntak. Perkenalkan nama saya Resena Simanjunta, Kepala Sekolah SD Negeri 17327 Ambak Siborong-Borong, sebagai sekolah penggerak angkatan 2 sama dengan Ibu Mike dari Tapanuli Utara. Tadi pemaparan Ibu Mike sangat luar biasa dan tidak jauh daripada yang kami laksanakan di sekolah yang ada di unit saya. Saya memberikan jempol kepada Ibu Hutauruk, di mana komunitasnya sangat aktif dan terjalin kerjasama yang baik dan menghasilkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, memang itu tujuan komunitas ini untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dan kalau pertanyaan saya, Ibu, semua sudah diterangkan Ibu Hutauruk dan tidak ada pertanyaan saya, Ibu. Pemaparan dari Ibu Mike sangat luar biasa. Begitu dulu Iya, baik Ibu, pemahaman terima dari kami, kasih. Tapanuli Utara. Apakah Ibu juga boleh berbagi, bersharing dengan kita bagaimana komunitas belajar di tempat Ibu? Oh, baik Ibu. Sebetulnya kalau komunitas belajar di Tapanuli Utara seperti kami ada 9 sebagai terpilih sebagai sekolah penggerak yang ada di Seborong-Borong, yaitu hanya saya sendiri dari 44 unit dari SD. Kalau komunitas belajar yang ada di sekolah saya ini sudah terbentuk dari tahun 2023. Sekolah saya sudah juara 1 pameran karya yang diadakan di BBGP Sumatera Utara. Itu terpilih dari beberapa kabupaten dan kota. Pameran dari hasil karya anak-anak yang ada di unit saya. Dan puji Tuhan kita juara 1 terbaik. Jadi komunitas kami sudah kami buat dan itu terjadwal. Seperti Ibu Mike bilang terjadwal. Cuma perbedaannya Ibu Mike itu tadi per fase. Minggu pertama, fase B, minggu kedua, atau begitulah tadi yang saya dengar. Tetapi memang kalau di sekolah saya
kalau komunitas itu jadwalnya 1 kali 1 bulan. Itu terjadwal di sekolah saya. Dan di sana guru-guru berbagi praktik baik yang akan dibagikan kepada guru-guru dan menambah pengetahuannya. Nah, kalau untuk biasanya kan ada rapat daripada rapat rutin, itu kami pisahkan dari komunitas. Nah, terkadang memang kalau rapat di sekolah itu tidak membicarakan tentang berbagi pengetahuan, berbagi pembelajaran kepada bersama-sama guru. Memang kalau komunitas ini mencari akar masalah di dalam kelasnya dan bagaimana kita mengambil solusinya. Dan disitulah kita berbagi pengetahuan agar solusinya bisa kita terapkan kepada peserta didik. Kalau kami komunitas di Tapanuli Utara sudah ada itu Kabupaten Tapanuli Utara itu yang beranggotakan dengan 9 sekolah penggerak yang setiap bulan memang kami bertemu itu di luar daripada kecamatan Siborong-Borong dan selalu bertemu itu di Tarudung dengan anggota ada 9 sekolah penggerak. Jadi di sana kami mengundang ada itu 2 guru. Misalnya sekarang karena kami ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu kelas 3 dan kelas 6 dan di sana nanti kami akan mengundang itu untuk melaksanakan workshop guru kelas 3 dan kelas 6 dan narasumbernya nanti kami akan mengundang dari Dinas Pendidikan dan yang berkompetensi di bagian pemberian pembelajaran yang menarik atau pemberian pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Demikian dulu Ibu Yulia Manulang atas pemaparan saya dan Wow, kajian luar saya. Terima biasa. kasih. Hebat sekali Ibu Resena Simanjuntak. Suatu kebanggaan dan kehormatan juga Ibu bisa bergabung bersama dengan kami. Banyak yang sudah Ibu bagikan. Hebat sekali ya Ibu. Berarti sudah sekolah penggerak dari 44 SD tadi ya Bu ya? Yang ada Iya, di Ibu. Tapanuli Utara. Di Kecamatan Siborong-Borong. Oh, di Hanya Kecamatan 1. Siborong-Borong. Oke, mantap sekali. Awal yang baik ini ya Ibu, tidak hanya pada webinar hari ini saja, mungkin pada webinar selanjutnya juga Ibu berkenan untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Terima kasih, banyak Ibu Ibu Julia. Resena Simanjuntak dari Siborong-Borong. Sama-sama, Ibu Luar Julia. biasa. Baik. Bersama dengan kita juga ada Ibu Rukmini Elisa. Halo, selamat sore Ibu. Ibu Rukmini, apakah masih bergabung bersama dengan kita di sini? Ya, halo. Selamat siang dengan Ibu Rukmini Elisa, fasilitator. Iya, boleh Ibu kita berbagi Ya, pada webinar kita kali ini. Kami persilahkan kepada Ibu Rukmini. terima kasih Ibu Yulia Manulang. Sebelumnya suara saya Terdengar, kedengaran Ibu. jelas nggak? Terdengar. Jelas, Ibu, jelas. Terdengar, Ibu. Iya. Oh Silakan. iya, karena dari tadi sinyal saya agak-agak lain gitu ya kan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Luar biasa komunitas Shining and Inspiring ya, kalau nggak salah ya. Shining and Inspiring Community. Oke, iya. Terima kasih buat komunitasnya sudah berkolaborasi dengan komunitas Ibu Mike dan penjelasan yang diberikan oleh narasumber kita Ibu Mike itu sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Menurut saya apa yang dijelaskan Ibu Mike itu sebenarnya itu penjelasan yang sudah selalu diutarakan, sudah selalu diwebinarkan, tapi masih banyak dari kita yang masih kurang gimana ya?
mengerti komunitas itu gitu. Jadi kurang menganggap komunitas itu penting. Sebagian besar Bapak Ibu guru ini berpikir bahwa komunitas itu hanya sebagai ladang untuk mengumpulkan sertifikat, ya kan? Tapi saya harap semakin kita sering untuk mengagung-agungkan, membicarakan, mewebinarkan, mempresentasikan apa itu komunitas, saya harap Bapak Ibu juga terinspirasi dan dapat menerapkan di sekolahnya masing-masing atau di komunitasnya masing-masing bahwa komunitas itu penting, bukan hanya sekedar untuk mencari sertifikat seperti itu. Jadi saya harap juga melalui apa penjelasan dari Ibu Mika tadi, yaitu siklus inquiry juga dapat diterapkan di komunitas Bapak Ibu. Yakinlah bahwa siklus inquiry ini sangat penting. Jangan hanya sekedar kita bertemu di tengah-tengah seperti arisan, tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu masalahnya apa, kita berkumpul seperti itu. Jadi saya harap ini siklus inquiry ini sangat bagus Bapak Ibu. Jadi saya harap bisa dilaksanakan juga. Anggaplah sertifikat yang kita dapatkan itu bonus untuk kita seperti itu. Baik, sedikit informasi juga, komunitas Shining and Inspiring ini sebagai salah satu yang kami pilih karena keaktifannya di PMM. Karena sudah sering melakukan webinar, keaktifannya di PMM paling tinggi, jadi kami memilih ada 10 komunitas di Sibolga, kami pilih untuk nantinya sebagai kami laksanakan penyegaran dari kegiatan kami di Medan kemarin. Kalau ditanya kapan, kita tunggu kabar dari BBGP seperti itu ya Bapak Oke, Ibu. Bu. Iya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu Rukmini. Ibu Rukmini Elisa, luar biasa, dan terima kasih juga sudah selalu dan tetap memperhatikan Shining and Inspiring Community. Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa siklus inquiry ini tidak hanya sekedar bagaimana kita bertemu saja, tapi sungguh-sungguh bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak dengan Ibu Rukmini. Ya, Suster, Bapak, dan Ibu guru hebat, saya akan menyapa ada fasilitator kita juga di sini, Kak Ayu, dan juga Bapak Rizky Habibi yang juga ikut bergabung dalam webinar ini. Terima kasih sudah ikut bergabung dengan kita, dan tidak kalah juga dengan komunitas belajar yang ada di beberapa satuan pendidikan. SMA Katolik Sibolga melalui webinar ini juga akan menyampaikan apa yang ada di dalam komunitas belajar kita di SMA Katolik Sibolga. Untuk ini saya mengundang Ibu Melina Pitupulo menyampaikan bagaimana komunitas belajar. Audionya, speakernya. Silakan Ibu Meli. Ya, terima kasih Bu Yulia. Jelas kedengaran suara saya, Ibu? Jelas, Bu. Ya, terima kasih kepada suster Bapak Ibu yang boleh hadir dalam komunitas ini. Saya mengucapkan terima kasih buat keperkenalan kita semua untuk boleh hadir pada komunitas Shining and Inspiring SMA Katolik Sibolga. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk komunitas belajar yang ada di Shining and Inspiring ini, saya salah satu pengurus dari komunitas ini untuk yang PMM. Untuk yang komunitas di sekolah, dalam sekolah itu ada juga nanti untuk yang pengurusnya. Nah, untuk yang antar sekolah yang sudah kami lakukan ini adalah webinar yang kelima yang sudah kami lakukan. Dan aktivitas-aktivitas PMM yang kami lakukan ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita mendaftar di PMM melalui komunitas kita, maka itu recordnya itu akan terhubung langsung dengan Kemendikbudristek. Nah, dan itu juga kita juga punya link yang harus kita isi agar komunitas kita ini juga boleh terupdate ke BBGP Sumatera Utara. Jadi memang Bapak Ibu
salah satu syarat untuk kita boleh membuat komunitas kita dalam PMM itu ada 2 syaratnya. Yang pertama itu Bapak Ibu, kita harus lulus dulu untuk 2 materi dalam PMM, yaitu perencanaan pembelajaran dan Merdeka Belajar. Jadi ketika kita untuk 2 materi ini sudah lulus dan dapat sertifikat lulus validasi, maka kita boleh melakukan webinar. Begitu dia, Suster Bapak Ibu. Nah, dan kemudian untuk yang bisa juga menjadi pengurus dalam komunitas ini adalah guru, kepala sekolah, atau rekan sejawat kita yang memang sudah lulus juga untuk materi pembelajaran ini. Jadi memang ini syarat yang memang sudah mutlak yang boleh kita dapatkan dari PMM yang sudah diturunkan dari pemerintah. Begitu dia, Suster Bapak Ibu. Dan komunitas ini kami melakukan komunitas belajar di sekolah. Itu dalam sekolah itu setiap minggunya terjadwal, setiap hari Jumat pukul 13 sampai dengan pukul 14. Dan 1 kali sebulan itu kami melaksanakan webinar. Dan webinar itu ada di minggu ketiga setiap bulannya. Jadi minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat itu kami melakukan webinar secara luring bersama seluruh satuan pendidikan di sekolah kami. Dan untuk yang kita lakukan pada saat ini adalah webinar kita secara daring 1 kali sebulan dengan komunitas Shining and Inspiring di SMA Katolik Sibolga. Dan mungkin boleh kita lihat bersama aktivitas yang dilakukan di SMA Katolik Sibolga, Bapak Ibu. Saya coba untuk share screen.
Ya, baik, Bapak Ibu. Jadi demikianlah aktivitas yang boleh kami lakukan ketika kami melakukan komunitas dalam sekolah. Seperti yang sudah sampaikan narasumber kita tadi, berangkat dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, jadi ketika ada salah satu guru yang merefleksikan bahwa, ya baik, Bapak Ibu. Jadi demikianlah aktivitas yang boleh kami lakukan ketika kami melakukan komunitas dalam sekolah. Seperti yang sudah sampaikan narasumber kita tadi, berangkat dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, jadi ketika ada salah satu guru yang merefleksikan bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu akan seperti ini, nah, berhasil untuk mempraktekkan sesuatu, pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan interaktif, maka itu langsung di Kompel itu kami akan saling berbagi, bahkan langsung mempraktekkan Bapak Ibu, seperti yang ada dalam video itu. Dan nantinya dari praktek inilah kami akan mengimplementasikan dalam kelas masing-masing, dan untuk minggu berikutnya kembali untuk kami evaluasi. Demikian yang boleh kami sharingkan dari komunitas kami, Shining Inspiring SMA Katolik Sibolga. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Melina Pitupulu yang sudah membagikan kegiatan di komunitas belajar, Shining and Inspiring Community. Dan saya mau menyapa selamat sore kepada Pak Rizky Habibi. Apakah masih bersama dengan kita di sini? Selamat sore Pak Rizky. Masihkah bersama dengan kita? Ya, selamat sore Ibu. Iya. Salam sehat Bapak. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Sekarang bersama dengan Ibu Mike Hutauruk sebagai narasumber kita. Baik. Kami persilahkan Bapak Rizky Habibi menyampaikan sesuatu yang terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Kami persilahkan Pak Rizky Habibi. Baik, oke, terima kasih Ibu Yulia. Bapak Ibu hadirin semuanya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ketua Yayasan dari SMA Katolik Sibolga. SMA Katolik Sibolga ini adalah sekolah yang luar biasa, Ibu dan Bapak. Salah satu dari sekolah yang profil dari sekolah penggerak. Sebagai penggerak juga ikut mendukung ya, menggerakkan sekolah-sekolah lain, termasuk di sini memberikan kesempatan kepada Ibu Mike Hutauruk yang saya sangat kenal. Ibu Mike ini merupakan salah satu kepala sekolah SD yang sangat kreatif, energik, dan punya ide-ide dan semangat yang luar biasa dalam mengembangkan pendidikan di sekolahnya. Satu pesan singkat saja dari saya, Ibu dan Bapak. Banyak hal yang bisa dipelajari dari komunitas belajar yang ada di SMA Katolik Sibolga. Tentu di momen yang singkat ini belum banyak yang keluar dari yang saya dengar tadi, belum banyak yang keluar ilmunya. Intinya memang komunitas belajar itu terjadwal, rutin, dan berkesinambungan. Tapi untuk mewujudkannya tentu butuh trik-trik dan strategi yang tentunya itu bisa Ibu dan Bapak dapatkan nanti dengan berkomunikasi secara berkelanjutan dengan tim-tim guru di SMA Katolik Sibolga yang luar biasa dan hebat. Itu saja mungkin dari saya, Ibu Yulia. Kepada Ibu Meli juga luar biasa, Ibu Mike. Mudah-mudahan saya punya kesempatan lagi bertemu tetap langsung di Sibolga karena sekarang saya sudah bertugas di Kisaran. Luar biasa. Demikian dari saya Bu Yulia. Terima kasih. Selamat sore Ibu dan Bapak semua. Selamat sore dengan Pak Rizky. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Rizky yang selalu tetap bersedia. Baik Pak Rizky, selamat sore. Dan saya mau menyapa dulu. Ada juga yang bergabung dengan kita dari Banjarmasin ini. Ada namanya di sini saya tulis SMP, tertulis SMP Santa Angela. Selamat sore, Suster. Selamat sore, Ibu. Sehat, Suster? Sehat. Oke, terima kasih. Luar biasa bergabung bersama dengan kita dalam webinar pendidikan sore hari ini. Kami mau mendengar bagaimana pendapat Suster atau sharing dari Suster mengenai komunitas belajar. Kami persilahkan kepada Suster. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore untuk Suster, Bapak Ibu, Ibu guru hebat di Sibolga dan di mana saja. Ini yang kedua kali saya mengikuti webinar bersama SMA
Katolik Sibolga. Luar biasa sekali, keren ya SMA Katolik Sibolga. Terima kasih, Suster. Kami banyak belajar dari webinar ini, karena kebetulan kami juga ini sekolah piloting komunitas belajar khusus untuk sekolah swasta di Kota Banjarmasin. Jadi tadi ada beberapa praktik baik yang saya lihat mungkin nanti akan kami terapkan di sekolah kami dan akan kami bagi kepada sekolah yang lain. Kemarin kami baru saja melaksanakan pengimbasan kepada sekolah SMP Muhammadiyah, SMP Kristen, dan SD Angela. Dan kami sungguh diapresiasi oleh Badan Guru Penggerak bahwa SMP Santa Angela itu luar biasa. Itu ada di situ Ibu Riado Huta Barat, ada Ibu Santi, dan Pak Silvinus Joni. Mereka tim komunitas belajar di SMP Santa Angela. Jadi yang mau saya katakan, terima kasih banyak SMA Katolik karena tadi sudah memberi inspirasi yang baik. Kami akan melaksanakan praktik baik tadi yang dibagikan sehingga Bapak Ibu guru juga dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik sehingga siswa-siswa kita juga dapat meningkatkan prestasi yang baik untuk masa yang akan datang. Terima kasih, selamat dan sukses untuk SMA Polga. Selamat sore. Suster. Selamat sore, luar biasa. Terima kasih dari Banjarmasin dan Suster masih tetap bergabung bersama dengan kita. Dan harapannya begitu, Suster, Bapak, dan Ibu, Signing and Inspiring Community ini bagaimana bisa berbagi dan bahkan kalau boleh menginspirasi siapa saja. Bisa belajar bersama-sama. Baik, demikian. Jika tidak ada bertanya lagi, berarti sesi tanya jawab dan berbagi kita pada sore hari ini kita cukupkan. Dan terima kasih juga pada kesempatan sore hari ini fasilitator dari SMA Katolik Sibolga, Ibu Ayunda, bergabung bersama kita juga pada kegiatan webinar kita hari ini. Baik, Suster, Bapak, dan Ibu, kita lanjutkan pada sesi refleksi dan testimoni. Untuk refleksi dan testimoni ini kami berikan kepada Suster Vera Marpaung yang akan memandu kita bersama-sama. Kepada Suster Vera, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yulia. Bapak, Ibu, para suster, kita akan melanjutkan sesi refleksi dan testimoni. Pada sesi refleksi ini, saya akan mengajak kita semua untuk menemukan kata kunci dari seluruh materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Berikut saya akan bagikan sudah semua. Bapak, Ibu, para suster, kita akan mencari kata kunci dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Di dalam layar kita sudah ada kata yang sudah teracak. Nah, saya yakin Bapak, Ibu, para suster sudah menyimak dengan baik apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Maka pada kesempatan ini saya persilakan kepada Bapak, Ibu, para suster untuk menemukan kata-kata apa yang mungkin menjadi kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber kita terkait dengan komunitas belajar yang kreatif dan produktif. Dipersilakan bisa mengisinya di dalam chat room atau bisa juga membuka speakernya langsung. Silakan. Efektif, komitmen. Yang saya baca ada komunitas. Oke, komunitas, baik. Belajar. Kolaborasi, Bu, Suster. Berkolaborasi ada. Ya, komunitas, Suster. Efektivitas. Berkelanjutan. Berkelanjutan, oke. Tanggung jawab. Perencanaan. Tanggung jawab. Belajar. Belajar, oke.
Nanti akan saya buka hasil apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Silakan diungkapkan saja. Efektif, oke. Berkelanjutan. Bisa juga ditulis di kolom chatnya Bapak Ibu. Berkelanjutan. Efektif. Berkelanjutan. Komitmen. Berkelanjutan miring. Komitmen. Efektif. Ada lagi Bapak Ibu? Efektif. Ada efektif. Belajar, Suster. Belajar Efektif. ada, efektif. Berkelanjutan. Belajar. Berkelanjutan. Berkelanjutan, Suster. Berkelanjutan, oke. Miring. Pembelajaran. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu untuk kata-kata Pembelajaran, kunci yang bisa kita temukan Suster. tadi. Ini apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi sudah saya masukkan di sini. Memang benar, ada berkelanjutan, ada belajar, efektif, dan masih banyak lagi kata-kata yang mungkin bisa kita pegang sebagai kesimpulan dari materi yang kita terima dalam webinar hari ini. Ini. Bentar. Sebentar saya tonton. Nah, nih Bapak Ibu, saya tampilkan apa yang sudah disampaikan tadi. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada testimoni di mana kita menyampaikan kesan dan kesan-kesan kita selama mengikuti webinar tadi. Link sudah dikirimkan oleh panitia di chat room. Silahkan dibuka Bapak Ibu. Apakah sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada kata menginspirasi? Silakan Bapak Ibu. Mantap sekali, ada yang menginspirasi, ada yang sangat bermanfaat. Silakan Bapak Ibu, para suster. Oh, ada yang keren, lengkap, ya, beredukasi, luar biasa. Sangat menyenangkan. Narasumber hebat, memang luar biasa ya Bapak Ibu. Kita tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang luar biasa. Meneguhkan pemahaman, terus berkolaborasi. Beredukasi, mengedukasi, dan masih banyak sekali pastinya Bapak Ibu, kesan-kesan Bapak Ibu selama mengikuti webinar pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita terima dalam webinar hari ini sangat bermanfaat dan memotivasi kita untuk semakin kreatif dan lebih produktif lagi di sekolah-sekolah kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu para suster untuk sesi
kesan-kesan selama mengikuti webinar ini. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada narasumber, moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suster Vera Marpaung yang telah membawa kita pada sesi refleksi dan juga testimoni. Kepada kita semua, peserta webinar sore hari ini, kami persilahkan untuk semua mengisi testimoni link yang sudah dikirimkan di kolom komentar. Dan kepada kita semua, Suster, Bapak, dan Ibu, silakan mengisi daftar hadir. Juga sudah dikirimkan link daftar hadir di kolom komentar. Tolong kepada kita semua, sampai saat ini sudah ada mengisi sekitar 65 yang telah mengisi daftar hadir kita. Suster, Bapak, dan Ibu, sertifikat akan diberikan sesuai dengan data yang juga sudah dituliskan. Sertifikat akan diterbitkan sesuai dengan data yang sudah dituliskan. Dan link daftar hadir kita, presensi kita pada webinar sore ini akan ditutup nanti jam 7 malam. Akan ditutup jam 7 malam. Jadi kepada kita semua, kita harapkan untuk mengisi link yang sudah diberikan kepada kita. Semoga semua sudah dapat melihat link absen yang sudah dikirimkan, dan kepada kita semua masih diharapkan agar kita mengisi testimoni sesuai dengan link yang juga sudah diberikan. Demikian Suster, Bapak, dan Ibu, pemaparan mengenai materi lebih kreatif dan lebih produktif dengan komunitas belajar. Bagaimana dengan kita? Apakah ada yang mau bertanya atau ada yang masih ingin disampaikan? Narasumber akan tetap setia untuk berbagi dengan kita. Itu ada Ibu Rena di kepala sekolah. Siapa itu? Ibu Rena Kora. Sepertinya tidak ada yang menunjukkan tangan. Dan terakhir, sebelum kita tutup, dengan Ibu Rena Gorat, masih bersama dengan kita. Dengan Ibu Rena Gorat. Selamat sore Ibu, masih bersama dengan kita? Masih Bu, masih. Ya. Salam dari kami Ibu. Iya. Mari Ibu, boleh berbagi dengan kita? Boleh memperkenalkan diri dulu dengan Ibu Rena? Kami persilakan Ibu. Iya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kegiatan yang sungguh sangat hebat, bermanfaat. Yang saya sendiri sebagai guru dan sekaligus sebagai kepala sekolah di SD Kota Sibolga, berusaha agar kegiatan yang dilakukan ini, khususnya Kombel yang ada di sekolah saya, mungkin akan saya mulai dari sekarang, mungkin akan dimulai September ini kami mulai. Jadi saya tadi sudah mulai buat catatan-catatan ringkasan, kira-kira mulai dari mana akan kami mulai Kombel ini. Jadi sungguh sangat menginspirasi. Jadi terima kasih sekali atas juga informasi dari Ibu Mike yang sudah memberikan ajakan kepada kami untuk mengikuti webinar ini. Sekian dan terima kasih. Oke, Horas. terima kasih Ibu Rena. Horas, Iya. sudah ada niat untuk memulai ya Bu ya. Dan nanti kalau bingung ataupun akan mempertanyakan apa saja, kami percaya Ibu Mika Hutauruk, narasumber kita hari ini pasti akan berbagi. Dan boleh kita berkolaborasi ya Ibu dengan Shining dan Inspiring Community. Iya. Kita saling bertanya apa saja. Iya, oke, terima kasih Ibu Rena. Dan
Kita Iya, kembali dulu. sama-sama, Bu. Oke, terima kasih Ibu. Selamat sore. Kita kembali ke yayasan kita dulu. Ke SD Melania. Masih bersama dengan kita kah Bapak Simbolon, Bapak Haposan Simbolon? Selamat sore Bapak. Bapak Simbolon masih bersama dengan kita? Selamat sore dengan Pak Simbolon. Masih bersama dengan kita dari sini dari SD Melania? Masih Bu. Iya, kami persilahkan Bapak. Bersama dengan Bapak Sihotang juga ada di sini bersama dengan kita. Bapak Hotmarolop Sihotang. Kami persilahkan Bapak. Boleh berbagi dengan kita di sini, Pak Sihotang atau dengan Pak Simbolon, kami persilahkan. Ini dari yayasan kita. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kami dari guru-guru SD Santa Melania sangat terinspirasi dengan kegiatan webinar pada hari ini yang dibawakan oleh narasumber Ibu Mike. Komunitas belajar kami memang sudah bicarakan di sekolah kami dan sudah akan direncanakan membuat kombel yang akan nanti terintegrasi ke PMM. Kebetulan juga di sekolah kami gurunya sudah ada menjadi calon guru penggerak angkatan ke-10 dan nantinya itu diadakan program diseminasi di sekolah terlebih dahulu, nanti diintegrasikan hasil dari diseminasi itu ke PMM nantinya Ibu. Itu tapi yang jelas atas webinar hari ini menambah peneguhan bagi kami di SD Santa Melania untuk melaksanakannya. Begitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Pak Sihotang dari SD Melania. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari Bapak Fasilitator Rizky Habibi. Pertanyaannya, saya baca dulu, Suster, Bapak, dan Ibu sekalian. Apa strategis di Kombel sehingga guru-guru di sekolah Bu Mike dan SMA Katolik Sibolga kok kompak-kompak dan sangat kreatif begini? Wow, luar biasa. Aduh, terima kasih pertanyaannya kepada Bapak Rizky Habibi. Ya, akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Kami persilakan Ibu Mike Hutauruk. Baik, terima kasih kepada Pak Rizky Habibi yang menyampaikan pertanyaan, apakah rahasia daripada Ibu, apakah strategi di Kombel sehingga guru-guru di sekolah Bu Mike dan sekolah SMA Katolik Sibolga kok kompak-kompak dan sangat kreatif begini. Baik Bapak, di mana kami sebagai sekolah penggerak tentu sering mengadakan pertemuan, baik itu pertemuan lokakarya yang menjadi fasilitator Bapak Rizky. Jadi dari sini kami sering ada pertemuan-pertemuan dan sering berkolaborasi baik melalui WA maupun saling berkunjungan menanyakan sesuatu hal yang berguna untuk proses pembelajaran ataupun untuk implementasi kurikulum merdeka. Jadi dengan adanya WA dari suster yang baik, Suster Yusilda Simalango yang baik, memberikan dorongan kepada saya untuk menjadi narasumber di komunitas komunitas SMA Katolik. Dengan demikian saya pun saling berkunjung dan melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana untuk pelaksanaannya, dan saya melihat sungguh luar biasa di SMA Katolik, begitu guru-gurunya memberikan motivasi dan dukungan bagi saya untuk dapat melaksanakan daripada
kegiatan ini. Begitu Pak, sehingga kami saling terjadi kekompakan dan kami sepakat nantinya Pak, Bapak Ibu, untuk membentuk komunitas ekstral di luar daripada sekolah. Kami akan mengadakan pertemuan lagi dan akan membentuk kombel yang baru. Walaupun nanti berbeda tingkat SMA dengan tingkat SD, tapi dalam untuk mengenergikan daripada guru-guru untuk dapat saling beredukasi, saling memberikan praktik-praktik baik dilakukan nanti di SMA, bagaimana dilakukan di tingkat SD. Begitu Pak. Jadi saya sangat luar biasa dukungan daripada komunitas daripada SMA Katolik, demikian juga suster yang sangat baik juga ini mengembangkan bagaimana supaya komunitas belajar yang ada di Sibolga termasuk di satuan-satuan pendidikan supaya ada saling berkolaborasi. Seperti itu Pak Rizky, maka terjadilah kekompakan. Jadi artinya kami tetap kolaborasi melalui WA, informasi-informasi, datang saling berbagi, saling mengunjungi ke sekolah masing-masing. Demikian Pak Rizky untuk menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Iya. Saya kembalikan kepada Ibu Yuli. Baik, begitu Pak Rizky tanggapan dan jawaban dari Ibu Mika. Dan SMA Katolik Sibolga kok kompak-kompak dan sangat kreatif begini, kata itu pertanyaan dari beliau. Saya pikir kalau untuk SMA Katolik bolehlah kita berarti meminta kesediaan kepala sekolah untuk menjawab pertanyaan langsung dari Bapak Rizky Habibi kepada kepala sekolah kita, Suster Yesualda Simalango. Kami persilahkan, Suster. Baik, terima kasih Bu Yulia. Saya harap Pak Rizky masih bersama kita sehingga mendengar jawaban kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Rizky, ya saya sendiri juga harus mengakui keunggulan dari guru-guru di SMA Katolik Sibolga. Jadi untuk hal ini memang mereka yang menunjukkan kepribadian yang begitu antusias untuk berbagai kegiatan dan saya hanya lebih banyak mendorong seperti itu. Kemampuan mereka saya kenali, yaitu penting saya kenali kemampuannya, saya arahkan yang mana tepat ke mana, kemudian dari mereka sendiri banyak untuk saling mengusulkan banyak kegiatan dan program-program. Itu Pak Rizky. Jadi guru kita yang bukan kepala sekolah Pak Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster. Dan Pak Rizky menjawab, saya masih di sini Suster mendengarkan jawaban yang hebat. Begitu jawaban dari beliau. Iya. Terima kasih banyak kepada Pak Rizky yang selalu memberikan dukungan kepada kita yang ada di Sibolga dan kepada SMA Katolik khususnya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Mika yang sudah memberikan jawaban kepada Pak Rizky Habibi. Untuk kita semuanya, Suster, Bapak dan Ibu, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara, tetapi mohon kepada kita semua jangan off dulu semua karena kita akan melakukan dokumentasi, tapi sebelumnya kita akan doa penutup dulu. Doa penutup kami persilahkan kepada Ibu Sinaga yang membawa kita dalam doa penutup. Kami persilahkan Ibu Sinaga. Terima kasih Ibu Yulia. Suster, Bapak, Ibu, untuk mengakhiri kegiatan webinar kita ini, mari kita doa penutup. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih atas segala bimbingan yang Engkau sertakan pada kegiatan webinar ini, sehingga dengan selesainya webinar ini, kami bisa mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang baik. Kami bersyukur atas adanya kegiatan webinar ini yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus-Mu sendiri. Berkatilah narasumber kami, Ibu Utauruk,
yang sudah berkenan memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kami. Dan begitu juga bagi kami semua, kiranya Engkau memberkati kami, dan mudah-mudahan hasil pada pertemuan ini dapat membawa angin segar bagi kami semua, serta menjadikan kami sebagai semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas itu semua, semoga kami menjadi semakin takwa kepadamu. Hanya inilah doa yang dapat kami sampaikan demi Kristus pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih kepada Ibu Sinaga yang sudah membawakan kita dalam doa penutup. Suster, Bapak, dan Ibu, mari kita aktifkan kamera kita masing-masing karena kita akan mengambil dokumentasi. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga ya Bapak Ibu, sekali lagi. 1, 2, 3. Kita ulangi yang di halaman 1 ya Bapak Ibu. Semoga tetap di tempat, jangan beranjak dulu. Boleh jempolnya semuanya Bapak Ibu sekalian, suster Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk dokumentasi kita pada hari ini. Saya mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Mika, narasumber kita. Guru yang baik adalah guru yang aktif mengikuti perkembangan demi pengembangan pengetahuannya sendiri. Dan seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, bahwa jangan menganggap belajar hanya sebagai tugas, tetapi mari kesempatan berharga untuk menghargai hidup. Saya Yulia Simanulang, moderator pada webinar kita kali ini, menyampaikan terima kasih. Horas, selamat sore. Horas, selamat sore. Selamat sore. Ter Yesus. Thank you. Terima kasih, Sister. Selamat Terima kasih, Sister. Terima kasih. Terima kasih. Horas. Terima kasih semua. Terima kasih. Oke, izin kita Bapak Ibu kita matikan 1, 2, 3 1, 2, 3.